The Fed akhirnya menurunkan suku bunga pertama pasca pandemi dan Bank Sentral Jepang mempertahankan suku bunga tetap 0,25%. Halo Sobat Traders, itu adalah dua agenda atau dua event besar yang mempengaruhi pergerakan market forex pada minggu yang lalu. Dolar sempat tertekan tapi mempertahankan penurunannya dan berbalik rebound. Lalu yen melemah tajam. Oke, kita akan bahas bagaimana analisa market forex untuk minggu ini. Dan sebelumnya kita akan lihat dulu review pergerakan marketnya. Oke Sobat Trader, kita akan lihat pada sepekan yang lalu Sobat Trader cukup ramai pergerakan market forex ya. Kita lihat bagaimana The Federal Reserve akhirnya pada pertemuan September benar-benar menurunkan suku bunga. Tetapi suku bunganya bukan lagi 25 basis point tapi 50 basis point. Dan Fed memberikan signal untuk pemotongan suku bunga 50 basis point lagi atau 0,5%. Dan sisa pertemuan masih ada dua kali lagi ya Sobat Traders, pertemuan FOMC di akhir tahun ini. Itu artinya setiap pertemuan kemungkinan akan memotong 25 basis point. Oke, dan dampaknya kemarin adalah kita tahu bahwa dolar melemah ya, tertekan karena pemotongan suku bunga. Tetapi dolar di akhir pekan mengalami rebound karena yen Jepang melemah tajam ketika Bank of Japan atau BOJ mempertahankan suku bunga 0,25% sesuai dengan perkiraan. Bank of Japan tidak mengikuti langkah Fed ataupun bank sentral utama lainnya yang mulai menurunkan suku bunganya atau kembali ke tren yang positif ya kalau untuk Bank of Japan ini, karena memang sudah bertahun-tahun ada di level minus, maka dia pertemuan kemarin mempertahankan suku bunga tetap. Oke, sekarang sebelum kita bahas bagaimana analisa teknikal, kita lihat dulu minggu ini ada apa saja yang akan penting ya untuk pergerakan market forex. Nah, Sobat Traders, ada banyak data-data ekonomi penting. Kita lihat di sini dari Senin hari ini aja sudah ada berita yang dirilis Senin. Kemudian ada Selasa juga ada data ekonomi penting ya. Rabu juga ada. Dan pada hari Kamisnya Sobat Trader kita lihat ada data Q2 GDP ya. Kemudian durable goods dan lain-lain. Tapi yang penting adalah jangan dilupakan bahwa ada para speaker ya. Speaker daripada pemimpin-pemimpin atau gubernur Bank Sentral The Fed ya. Seperti Bostic pada hari Senin, Goldsby, Kashkari, kemudian hari Selasa ada Bowman, dan hari Kamis ini ada Powell ya, dan juga Collins, Kruger, Bowman, Williams, Cook, dan lain-lain. Dan hari Jumat juga ada lagi speaker ya. Ini artinya adalah testimoni ataupun pidato dari pemimpin-pemimpin The Fed yang minggu ini bisa jadi akan menggerakkan market forex. Oke, jangan lupa hari Jumat data pentingnya adalah PCE Price Index yang biasa memang dirilis setiap akhir bulan. Nah, PCE ini adalah data inflasi Amerika. Sebagai perbandingan bahwa data CPI 2 minggu yang lalu dirilis, hasilnya adalah inflasi Amerika turun. Apakah PCE juga turun? Ini akan mempengaruhi untuk suku bunga Amerika pada bulan berikutnya. Untuk dolar indeks, seperti tadi saya sampaikan bahwa dolar indeks mengalami penurunan pada minggu yang lalu, sempat turun ke level terendahnya adalah 100.08. Dan kita lihat bahwa ini adalah level support, level yang sama yang pernah disentuh pada tanggal 28 Desember 2023. Artinya level penurunan atau level terendah 1 tahun. Tetapi pada akhir pekan kemarin dolarnya ditutup naik di atas support tersebut. Artinya ada potensi untuk dolar merebound pada minggu ini. Oke, kita langsung ke USD Japanese Yen yang sedang gerakannya cukup lumayan ya pada minggu yang lalu. Coba kita lihat yen mulai rebound ya, bouncing dari penurunan pada minggu yang lalu. Kita lihat penurunan yen ini kan sudah berlanjut sejak adanya keputusan BOJ ya untuk mulai menaikkan suku bunga, yaitu pada kira-kira pada bulan Juni ya. Kita lihat mulai harga turun ya, artinya yennya menguat. Nah, sekarang kita lihat grafik mingguan yen. Kita lihat ya Sobat Trader. Nah, ini ada bullish engulfing cukup besar ya.
Jadi bullish engulfing ini kita lihat memang ada dorongan buyers dari area support. Dan kita lihat pada grafik yang lebih kecil seperti di H4 kita lihat, maka ada pergerakan break of structure ya. Kita lihat nih break of structure, bagaimana resisten-resistennya yang terdekat sudah dilewatin, kita lihat. Dan sekarang USD Japanese Yen sudah berada di level 144. Maka kita akan lihat target untuk rebound yang agak panjang adalah di sini sobat trader. Ya, di sekitar sekitar 147. Jadi ada kemungkinan untuk USD Japanese Yen masih cenderung bullish mengincar level 147, dan ini artinya masih ada 300-an pip ya untuk peluang buat sobat trader cari peluang buy. Oke, Euro USD dulu ya, kita lihat Euro USD sebagai rival utama dolar. Kita lihat pada minggu kemarin, secara mingguan kita lihat bahwa pair ini mengalami kenaikan juga ya, kita lihat sini. Dan untuk minggu ini kita lihat bahwa potensinya masih cukup bullish. Target utamanya tentu adalah level historis 1.12 atau 1.1200. Itu adalah level tertinggi yang disentuh pada Agustus atau 2 bulan yang bulan lalu ya. Oke, jadi masih ada peluang. Kita tunggu ya. Target untuk jarak pendek memang 1200, dan untuk berikutnya sobat trader perlu menunggu apakah breakout level 1200, lalu sobat trader bisa mencari posisi yang long atau buy, karena setelah breakout biasanya akan cari posisi yang lebih tinggi. Tapi apabila ada rejection, candle bearish reversal di area 1200, maka sobat trader peluang untuk pergerakan reversal atau turun bisa mengambil posisi sell di area rejection tersebut. Oke, kita ke GBP USD. Kita lihat pada grafik daily sudah terjadi break of structure. Kita lihat level tertinggi di bulan Agustus 1.32645 sudah ditembus pada minggu yang lalu, sehingga ini adalah momentum bullish yang berkelanjutan atau bullish continuation. Tetapi untuk mencari posisi untuk buy, sebaiknya menunggu koreksi turun dulu, paling tidak ke level resisten become support ya, yang sudah di break minggu lalu itu di 1.3260, atau bisa mengincar lebih rendah lagi kalau pakai Fibonacci retracement ya. Misalnya ini sudah terjadi swing high, maka kita cari 50%-nya 1.31705. Jadi untuk area buy bisa di paling tidak 50,0, atau mau lebih di bawah lagi harga diskon di 1.3130. Jadi bullish sentiment untuk GBP USD. Kemudian kita ke Euro Japanese Yen. Untuk pair cross pair ini kita lihat bagaimana Euro Japanese Yen ini mengikuti pergerakan USD Japanese Yen. Sekarang harga naik ya, bouncing dari bawah, dan target terdekatnya adalah di level tertinggi pada awal September 162, sekitar segitu ya, 162.600. Artinya kalau dari harga sekarang di awal minggu masih ada 150-an pips. Tapi sobat trader potensinya masih cukup besar apabila break 16260 masih ke 163.900. Ya, sentimennya bullish untuk Euro Japanese Yen. Ini peluang bagus ya, tinggal cari entry buy-nya tentunya ketika harga agak koreksi dari level tertinggi di awal minggu ini ya. Oke, sobat trader bisa cari peluang entry-nya mungkin di sekitar 160 ya, di sini 160.34, atau di bawahnya lagi 159.95 untuk cari posisi buy Euro Japanese Yen. Kemudian kita ke GBP Japanese Yen. Mirip ya dengan Euro Japanese Yen, dia bouncing dari support ya. Jadi seminggu yang lalu semua hijau ya, dari Senin sampai Jumat pergerakan GBP Japanese Yen ini bullish sentiment, dan kita lihat targetnya tentunya adalah level tertinggi yang terdekat, yaitu level tertinggi pada awal September di 193.47. Sekarang 192.19 ya, jadi masih ada sekitar 100.30 pips. Tapi tentunya
untuk buy, sobat trader bisa menunggu harga koreksi dengan mencari peluang di time frame yang pendek. Misalnya di sini sobat trader ya, di 190.50 bisa cari posisi buy di sini ya, atau buy di area support sini 191.300. Targetnya tadi sudah disampaikan pakai time frame daily sobat trader, itulah 19347. Jadi masih ada ratusan pip untuk peluang bullish GBP Japanese Yen. Oke sobat trader, jadi minggu ini banyak pergerakan market yang cukup terlihat jelas peluangnya ya. Jadi sebaiknya sobat trader ngikutin arah tren karena sentimennya cukup terlihat. Oke, kalau ada pertanyaan kalian bisa ketik ya di kolom komentar. Jangan lupa kalau mau trading mendapatkan cuan, trading di Java Global Future. Sampai ketemu lagi.